Sore itu, langit di pasar lama sudah mulai menguning. Warna jingga merayap di antara atap seng dan kabel listrik yang kusut. Jajang, tukang becak yang sudah 15 tahun mangkal di sana, sedang menghitung receh hasil narik seharian. Belum cukup untuk bayar kontrakan. Saat itulah seorang pria tua berpakaian hitam mendekat. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan suaranya berat seperti berasal dari dasar sumur. Antar cabai ke kampung seberang hutan jagung. Bayaran 2 juta, pulang bawa uang sekarang. Jajang terdiam, 2 juta untuk 1 kali antar. Ia melihat 3 karung besar cabai mehar di belakang pria itu. Aneh, tak ada mobil, tak ada motor, hanya karung dan pria tua itu. "Alamatnya, Pak?" tanya Jajang ragu. Pria itu tersenyum tipis. "Ikuti saja jalan sampai ujung kebun jagung, mereka sudah menunggu." Sebelum Jajang sempat bertanya lagi, pria tua itu sudah berjalan menjauh dan menghilang di tikungan pasar. Jajang mencoba meyakinkan dirinya, mungkin orang kaya aneh, yang penting uangnya nyata. Ia mengayuh becak memasuki jalan tanah menuju kebun jagung. Senja berubah menjadi gelap lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup pelan, membuat daun jagung bergesekan seperti bisikan. Srek, srek. Semakin masuk ke dalam, udara terasa dingin. Padahal biasanya daerah itu panas dan lembab. Lampu kecil di becaknya berkedip-kedip. Lalu, di kejauhan, ia melihat cahaya-cahaya kecil berwarna kebiruan, seperti lampion melayang di antara batang jagung. Dan suara gamelan pelan terdengar, padahal tak ada kampung di sana. Jajang berhenti mengayuh. "Ini kampung apa?" gumamnya. Tiba-tiba, dari balik kabut tipis, muncul gerbang kayu tua dengan ukiran aneh. Di atasnya tertulis samar-samar, Wilujeng Sumping. Namun, hurufnya perlahan berubah menjadi Wilujeng Sumping di Kampung Bunian. Karung cabai di belakangnya tiba-tiba terasa bergerak, seperti ada sesuatu di dalamnya. Dan dari balik gerbang, sosok-sosok tinggi kurus berdiri memandangnya. Mata mereka menyala kemerahan dalam gelap. Salah satu dari mereka berbicara tanpa membuka mulut. "Kami sudah lama menunggu, pengantar kami." Lampu becak mati total, dan suara tawa lirih menggema di antara kebun jagung. Gelap. Jajang tak bisa melihat apa-apa setelah lampu becaknya mati. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar cepat dan berat. Lalu, duk! Salah satu karung cabai di belakangnya bergerak lagi. Kali ini lebih kuat. Seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. "Ah, paling tikus," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun bau yang tercium bukan bau cabai segar. Bau itu amis, seperti darah yang sudah lama mengering. Kabut di sekitar gerbang semakin tebal. Sosok-sosok tinggi kurus tadi kini berjalan mendekat. Kaki mereka tidak menyentuh tanah, melayang beberapa senti di atas permukaan. Salah satu dari mereka mengangkat tangan yang panjang dan kurus. "Masuklah. Pesanan harus diantar sebelum tengah malam." Suara itu tidak terdengar lewat telinga, tapi langsung di dalam kepala Jajang. Tangannya gemetar, tapi entah kenapa, kakinya seperti bergerak sendiri. Becaknya perlahan maju melewati gerbang kayu tua itu. Begitu melewati gerbang, suasana berubah. Kebun jagung hilang. Yang ada kini adalah sebuah kampung dengan rumah-rumah kayu panggung. Lampion biru tergantung di setiap sudut. Namun tak ada suara anak-anak, tak ada suara ayam, tak ada kehidupan, hanya tatapan. Penduduk kampung berdiri di depan rumah masing-masing. Wajah mereka pucat keabu-abuan, mata merah menyala. Senyum mereka terlalu lebar, sampai hampir menyentuh telinga. Jajang menelan ludah. "Cabainya ditaruh di mana?" tanyanya pelan. Seorang perempuan berambut panjang yang hampir menyentuh tanah melangkah maju. Rambutnya bergerak sendiri, seperti tertiup angin. Padahal udara diam. Di balai tengah, ia menunjuk bangunan terbesar di ujung kampung. Saat Jajang mengayuh ke sana, suara berdenyut kembali terdengar dari karung. Duk, duk, duk. Kini iramanya seperti detak jantung. Semakin dekat ke balai tengah, detaknya semakin cepat. Sesampainya di depan balai, pintunya terbuka sendiri. Di dalamnya gelap. Namun di tengah ruangan, ada sebuah meja batu besar, dengan noda hitam mengering di atasnya. Perempuan berambut panjang itu berbisik, "Buka karungnya." Jajang terdiam. Tangannya gemetar saat membuka tali karung pertama. Begitu kain karung tersibak, bukan cabai yang terlihat, melainkan puluhan mata kecil merah menyala, bergerak-gerak di antara daging merah basah. Cabai itu berubah menjadi sesuatu yang hidup, dan semuanya serempak menoleh ke arah Jajang. Perempuan itu tersenyum lebih lebar. "Terima kasih sudah mengantar bahan jamuan kami."
Tiba-tiba pintu balai tertutup keras. Brak! Dan dari belakang Jajang, terdengar suara napas berat, tepat di tengkuknya. Napas berat itu semakin dekat di tengkuk Jajang. Hangat, tapi berbau busuk, seperti bangkai yang terpendam lama. Perlahan, Jajang menoleh. Di belakangnya berdiri sosok lelaki tinggi tanpa wajah. Kulitnya pucat keabu-abuan, dan di tempat wajah seharusnya ada, hanya permukaan rata seperti lilin meleleh. Namun, dari bagian dadanya, terbuka sedikit, terlihat sesuatu bergerak. Puluhan mata merah, sama seperti yang ada di dalam karung. "Kau terlambat." Suara itu menggema di seluruh ruangan, bukan dari mulut, tapi dari segala arah. Perempuan berambut panjang berdiri di depan meja batu. Jamuan harus segera dimulai. Gerbang sudah terbuka. Dunia kalian dan dunia kami sedang tipis malam ini. Jajang mundur perlahan. Kakinya menyentuh sesuatu di lantai. Ia melihat ke bawah. Itu bukan lantai kayu, itu tanah. Dan di tanah itu ada banyak tulang kecil tertanam setengah terkubur. Tulang ayam atau bukan? Karung kedua tiba-tiba pecah sendiri. Isinya tumpah ke meja batu. Bukan cabai, melainkan potongan daging merah berkilau, dengan biji-biji seperti mata kecil yang terus berkedip. Dan detaknya kini menyatu. Duk, duk, duk. Seluruh balai ikut bergetar mengikuti irama itu. Penduduk kampung masuk satu persatu ke dalam balai. Mereka berdiri melingkar. Mulut mereka perlahan terbuka terlalu lebar. Rahang mereka retak memanjang sampai ke dada. Jajang panik. "Aku cuma tukang antar. Aku nggak tahu apa-apa," teriaknya. Perempuan itu mendekat. "Kami tahu. Justru itu sebabnya kau dipilih." "Apa maksudnya?" "Kami butuh manusia yang datang dengan sukarela, agar gerbang tetap terbuka." Jajang merasa dingin menjalar ke dadanya. Sukarela. Ia teringat pria tua berpakaian hitam di pasar. Orang tua itu siapa dia? Seluruh makhluk di ruangan itu tersenyum bersamaan. Itu penjaga perjanjian. Tiba-tiba dari luar balai terdengar suara kokok ayam. Sekali, dua kali. Penduduk kampung mendesis kesal. Belum tengah malam sepenuhnya. Bisik perempuan itu. Jajang melihat kesempatan. Ia merogoh saku telananya. Tangannya menyentuh sesuatu kecil, kalung kayu pemberian ibunya dulu. Ibunya pernah berkata, "Kalau kau merasa ada yang tak wajar, pegang ini dan sebut namamu sendiri keras-keras." Jajang menggenggam kalung itu erat. Makhluk tanpa wajah tiba-tiba berteriak keras. "Jangan!" Namun Jajang sudah menutup mata dan berteriak, "Aku Jajang bin Ruslan. Aku manusia. Aku bukan milik kalian." Kalung kayu itu mendadak panas. Cahaya putih menyilaukan memenuhi balai. Makhluk-makhluk itu menjerit. Tubuh mereka seperti terbakar dari dalam. Gerbang di luar terdengar berderak keras. Balai mulai retak. Namun sebelum semuanya runtuh, perempuan berambut panjang berbisik di telinganya. "Kau bisa pergi malam ini, tapi utangmu belum lunas." Tiba-tiba semuanya gelap. Jajang terbangun di pinggir kebun jagung. Pagi sudah tiba. Tak ada kampung, tak ada balai, tak ada makhluk. Hanya becaknya dan 3 karung cabai merah biasa. Di atas karung tergeletak sebuah amplop coklat. Tangannya gemetar saat membukanya. Isinya uang, 2 juta rupiah. Dan secarik kertas kecil bertuliskan, "Kami akan memesan lagi." Angin pagi bertiup dingin. Dan dari dalam kebun jagung, terdengar tawa lirih yang sangat pelan. Sejak pagi ia terbangun di pinggir kebun jagung, hidup Jajang tak pernah benar-benar kembali normal. Secara fisik, semuanya terlihat biasa. Pasar tetap ramai, becaknya tetap berderit seperti biasa. Orang-orang tetap menawar ongkos. Tapi ada yang berubah. Setiap kali matahari mulai tenggelam, Jajang selalu merasa ada yang mengikutinya. Bukan suara langkah, bukan bayangan biasa, melainkan rasa diawasi dari segala arah. Hari ketiga setelah kejadian itu, ia memberanikan diri membuka amplop dan menghitung uangnya lagi. 2 juta, lengkap. Namun ada yang aneh, beberapa lembar uang terasa hangat, dan ketika ia mendekatkan ke hidung, tercium samar bau pedas dan amis, seperti cabai bercampur darah. Malamnya, saat ia pulang melewati jalan dekat kebun jagung, angin mendadak berhenti. Suara jangkrik hilang, sunyi total. Tiba-tiba becaknya terasa berat, sangat berat, padahal ia tidak membawa penumpang. Ia menoleh ke belakang, kosong, tapi roda belakang meninggalkan jejak di tanah, seolah membawa beban besar. Jajang mempercepat kayuhan, namun semakin cepat ia mengayu, semakin berat becaknya. Sampai akhirnya, ia mendengar suara lirih dari kursi belakang. "Bang, sudah sampai?" Tubuh Jajang kaku.
Perlahan ia menoleh. Seorang anak kecil duduk di kursi penumpang. Pakaiannya lusuh, wajahnya pucat, matanya merah menyala dalam gelap. Padahal tadi kosong. "Kamu naik dari mana?" Suara Jajang hampir tak terdengar. Anak itu tersenyum. "Dari kampung." "Kampung mana?" Anak itu menunjuk ke arah kebun jagung. "Yang abang sudah datangi." Becak berhenti sendiri. Rantai sepedanya terlepas tanpa sebab. Anak itu turun perlahan, tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang beberapa senti. "Kami sudah mencium tanda pada abang." "Tanda apa?" Jajang hampir menangis. Anak itu mendekat, wajahnya kini sangat dekat. "Ampun, jangan ambil uang itu." Suara itu berubah, bukan suara anak kecil lagi. Suara itu kini berat, sama seperti pria tua di pasar. Lalu anak itu tiba-tiba menghilang. Becak mendadak ringan kembali. Rantai kembali terpasang seperti tak pernah lepas. Jajang terengah-engah, namun ketika ia melihat ke tanah, tempat anak itu berdiri, ada jejak kaki kecil yang hangus, dan di tengah jejak itu tumbuh satu batang cabai merah segar, padahal tanahnya kering. Angin kembali berhembus, dan dari dalam kebun jagung, terdengar suara banyak anak kecil tertawa bersamaan. Jajang kini sadar, ia tidak sekedar mengantar pesanan, ia sudah ditandai. Sudah 7 hari sejak malam di kampung Bunian. Uang 2 juta itu masih tersimpan di lemari kayu kamar Jajang. Ia belum berani memakainya. Setiap kali ia mencoba mengambil 1 lembar saja, telinganya selalu berdenging, seperti ada yang berbisik. Malam itu, tepat pukul 11.45, angin tiba-tiba berhenti. Jam dinding rumahnya berdetak lebih keras dari biasanya. Tik, tok, tik, tok. Lalu berhenti di 11.59, tidak bergerak lagi. Lampu rumahnya meredup, dan dari arah dapur terdengar suara seperti sesuatu diseret di lantai. Srek. Jajang membeku di tempat. "Siapa?" Suaranya parau. Tak ada jawaban. Namun bau yang sangat ia kenal kembali tercium. Amis, pedas, seperti cabai busuk bercampur darah. Pelan-pelan ia melangkah ke dapur. Lantai yang tadi bersih, kini dipenuhi cabai merah berserakan. Tapi cabai itu bergerak sendiri, menggeliat seperti cacing. Dan di atas meja dapur, terlihat amplop coklat yang dulu ia simpan di lemari. Padahal ia tidak pernah membawanya ke dapur. Amplop itu perlahan terbuka sendiri. Uang 2 juta itu kini basah, merah, seperti habis dicelup darah. Di balik uang itu ada kertas baru. Tulisan yang dulu berbunyi, "Kami akan memesan lagi," kini berubah menjadi, "Saatnya membayar." Tiba-tiba pintu dapur tertutup keras. Brak! Dari balik jendela, Jajang melihat kebun belakang rumahnya berubah. Bukan lagi pohon pisang dan semak, melainkan kebun jagung yang sama seperti malam itu. Dan di antara batang jagung, sosok perempuan berambut panjang berdiri menatapnya. Matanya kini tidak merah, hitam pekat tanpa bola mata. "Kau menerima uangnya." Suaranya terdengar langsung di kepala Jajang. "Itu bukan bayaran, itu tanda." Jajang gemetar. "Tanda apa?" "Tanda bahwa namamu sudah dicatat." Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara detakan. Duk, duk, duk. Ia menoleh perlahan. Perutnya terasa dingin. Di bawah bajunya, sesuatu bergerak, seperti ada detak tambahan di dalam tubuhnya. Perempuan itu tersenyum. "Setiap pengantar yang menerima bayaran, membawa benih kami." Jajang menjerit saat melihat bayangan di dinding. Bayangan dirinya tidak sendirian. Di dalam bayangan tubuhnya, terlihat banyak mata kecil merah berkedip. Lampu rumah padam total. Jeritan Jajang menggema di tengah malam. Dan di luar rumahnya, kebun jagung itu semakin mendekat.